Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul, juga kesehatan. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qauli Allahumma sholli ala Sayyidina ala ali Sayyidina. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ramawati DSP DMPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, untuk materi perkuliahan kita pada hari ini yaitu sejarah perkembangan evolusi. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sri Dina Rahayu dengan 1031157. Yang kedua yaitu saya sendiri Mulyani Dwi Putri dengan NIM 21031023 dan Cici Anugrah dengan NIM 21031007. Baik, saya kepada pemaparan materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Cici. Kepada Cici dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Yang pertama yaitu materi gagasan evolusi pada Darwin. Sejarah munculnya teori-teori evolusi sebenarnya baru dimulai pada tahun 1859 dengan dipublikasikan buku On the Origin of Species. Meskipun kebanyakan ide-ide Darwin kenyataannya telah ada sejak masa lampau, kenyataan bahwa makhluk hidup beraneka ragam dan mengalami perubahan sudah teramati sejak lama. Namun, hal ini tidak melahirkan konsep evolusi sebagaimana yang terjadi pada masa Darwin. Selanjutnya, gagasan evolusi zaman Yunani kuno. Gagasan evolusi zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Namun unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakan. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir orang Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Yang pertama menurut Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, mulai sosok pertama dari Tridente Miletus yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang sekitar tahun 11 Masehi juga yang berasal dari ini. Lautan lalu berkembang menjadi gerakan sehingga dan hidup di darat pada manusia. Terakhir masa perkembangan yang disebut selanjutnya yaitu Empedokles adalah seorang filosof Yunani mengubah lumpur hitam yang mendapat sinar dari matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam. Selanjutnya Aristoteles berpendapat bahwa organisme menempatkan posisi yang bertingkat atau memiliki hierarki mulai dari yang paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa organisme itu tetap atau kekal dan tidak ada perubahan spesies. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Cici Anugrah. Selanjutnya pemaparan materi dari Sri Dina Rahayu. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Gagasan evolusi zaman Renaissance. Istilah Renaissance pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli sejarah asal Prancis bernama Jules Michelet. Secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata re yang berarti lagi dan naisan yang berarti kelahiran.
Mohon maaf. Dicibisa berhenti santap. Istilah ini biasanya digunakan untuk menandakan suatu periode atau masa peradaban di abad ke-14 sampai ke-17 Masehi di Eropa, di mana Renaissance dalam sejarah peradaban Eropa berarti kelahiran kembali kebudayaan kuno Yunani dan Romawi. Yang kedua yaitu yang pertama yaitu Leibniz pada abad ke-17 membangkitkan kembali skala natur yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun Leibniz melengkapi skala natur dengan adanya spesies peralihan, sehingga dikenal dengan hukum kesinambungan dalam tangga kehidupan. Beliau mengemukakan bahwa antara spesies yang satu dengan spesies yang lain terdapat penyambung seperti spesies peralihan. Sikap kita sebagai pelajar yaitu berhati-hati dalam menerjemahkan maksud yang disampaikan oleh Leibniz. Leibniz menjelaskan evolusi dengan spesies peralihan. Spesies peralihan tersebut merupakan perubahan pada makhluk hidup yang disusun dalam skala tingkatan kerumitan yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu teori evolusi organik George Leclerc de Buffon pada tahun 1707 sampai 1778. George adalah seorang dokter, ahli zoologi, ahli matematika, ahli sains dari Prancis. Ia menulis pendapatnya dalam seri buku sejarah alam atau natural history yang didasari dengan sebuah eksperimen menggunakan hewan peliharaan. Buffon menyatakan bahwa hewan memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari tipe-tipe aslinya sesuai dengan perjalanan waktu. Sikap kita sebagai seorang pelajar yaitu berusaha untuk memunculkan bakat berpikir kritis. Maksudnya, hewan memiliki mobilitas atau kemampuan gerak yang tinggi dan mudah diamati dari populasi maupun dengan populasi lainnya yang sejenis. Sehingga tampak perbedaan gradasi bentuk secara bertahap jika dilihat dari perkembangan hewan peliharaannya. Selanjutnya yaitu Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai 1802. Erasmus Darwin adalah kakek Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Teorinya adalah evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah. Ia menyusun buku berjudul Zoonamia yang tentang teori evolusi dari Lamarck. Next. Berikutnya yaitu gagasan evolusi Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Lamarck adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Prancis, memiliki suatu gagasan yang menuliskannya dalam buku berjudul Filosofi. Dalam bukunya tersebut, Lamarck mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungannya. Yang kedua, ciri dan sifat terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar. Sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan atau penyusutan, bahkan bisa saja menjadi menghilang. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah memiliki leher pendek. Karena makanannya berupa daun-daun yang tinggi, maka jerapah akan berusaha dapat menjangkaunya. Karena terbiasa dengan hal ini, maka semakin lama leher jerapah akan semakin memanjang. Pada generasi berikutnya akan lebih panjang lagi. Teori Lamarck ditentang oleh Erasmus Darwin yang mengatakan bahwa populasi jerapah adalah heterogen. Jerapah-jerapah tersebut berkompetensi untuk mendapatkan makanan, sehingga jerapah berleher panjang akan menang dan akan tetap hidup. Selanjutnya yaitu gagasan evolusi organik George Cuvier. Teori ini dikemukakan oleh George Cuvier
yang menyatakan bahwa setiap spesies tercipta secara terpisah. Ia menjelaskan bahwa anak seorang atlet tidak serta-merta memiliki otot yang kuat sebegitu dilahirkan tanpa adanya latihan dan olahraga. Namun, George tidak membantah mengenai adanya faktor yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ia tidak mengetahui faktor penyebabnya. Sekian materi dari Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ina. Selanjutnya yaitu menganalisis case study 3, yaitu menganalisis artikel dengan judul Teori Evolusi Darwin, dulu, kini, dan nanti yang akan saya bacakan. Penulisnya yaitu adalah Leo Muhammad Taufik. Tahun terbitnya 2019. Nama jurnalnya Jurnal Filsafat Indonesia volume 2 nomor 3 tahun 2019. Dari artikel tersebut dikatakan bahwa evolusi masih terjadi pada saat ini dan saat ini teorinya sesuai dengan kondisi saat ini. Masa evolusi modern ini terjadi kemajuan, yaitu di bagian genetika yang masih banyak lagi yang ada di dalamnya. Perkembangan ilmu begitu pula dengan perkembangan teori evolusi sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Walaupun banyak menimbulkan kontroversi sampai saat ini, teori Darwin dipandang memiliki keunggulan dibanding teori evolusi lainnya. Karena Darwin berhasil memperlihatkan data-data empiris terjadinya proses evolusi yang mengarah pada diversitas organisme. Evolusi ini terbukti adanya karena bukti yang empiris yang datanya bisa diketahui. Salah satu evolusi menurut Plato yang menyatakan bahwa tiruan adalah benda yang tidak terlihat keabadiannya. Sedangkan menurut Aristoteles adalah sudah adanya spesies dalam bentuk permanen dan berkembang. Pada teori evolusi menurut Darwin, ia membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptasi atau adaptation. Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan mekanisme evolusi. Darwin mengajukan kata seleksi alam. Menurut gagasan Darwin ini, bumi baru berumur beberapa ribu tahun saja yang dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan diciptakan satu persatu selama seminggu penuh di mana Sang Pencipta membentuk keseluruhan jagat raya, sehingga Darwin perlu berhati-hati dalam menyampaikan gagasannya. Gagasan ini tidak sesuai dengan kehidupan. Data-data empiris dapat diobservasi secara nyata merupakan evolusi menurut Darwin. Keterbatasan ada dalam teori ini. Hukum Mendel berkesinambungan dengan hal ini, yaitu gen, merupakan perantara bahwa sifat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa teori evolusi Darwin ini menjadi tonggak bagi teori evolusi modern, contohnya pada rekayasa genetika. Sebelum adanya hal ini, manusia sudah mengalami peristiwa kawin silang. Dengan perkawinan ini, manusia mendapatkan keturunan yang diinginkannya. Proses evolusi makhluk hidup terus berlanjut hingga saat ini dan sejalan dengan seleksi alam yang terjadi. Untuk itu, perlu adanya tinjauan lebih mendalam mengenai aksiologi teori Darwin. Pada dasarnya, teori Darwin menitik beratkan pada proses seleksi alam dan adaptasi makhluk hidup, bukan pada perubahan morfologis manusia. Aksiologi perlu diperdalam terkait isu penggunaannya di tengah masyarakat agamis. Hal ini menyebabkan proses evolusi makhluk hidup masih berlanjut hingga saat ini. Kaitannya dengan referensi lainnya yaitu pada referensi lainnya, teori Darwin ini juga mengatakan bahwa makhluk hidup mewariskan pada sifat-sifat yang diperoleh selama hidup ke generasi berikutnya. Artinya, ada hubungan, yaitu seleksi alam di dalamnya sesuai yang dikemukakan Darwin. Dan Darwin juga mengatakan bahwa asal makhluk hidup yaitu dari satu nenek moyang. Pada teori Darwin ini ada kemungkinan spesies baru, ialah secara khusus diciptakan spesies baru pengganti spesies yang penuh dan spesies berevolusi dari pendahulunya yang tidak tersingkir yang dibuktikan dengan adanya variasi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu pendapat sesuai dengan dukungan referensi. Pendapat dari kelompok kami yang didukung oleh referensi adalah mengenai evolusi yaitu penciptaan makhluk hidup. Makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan berbagai pertimbangan yang ada di dalamnya. Selain itu, ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah yang membentuk manusia dari debu tanah, dan setelah itu akan menghembuskannya, yaitu nafas, dan kemudian manusia hidup. Kemudian manusia hidup dan akan kembali di mana dia berasal. Ada beberapa tahap dalam perkembangan sains, yaitu ada 3 tahap, sperma, gumpalan darah, dan gumpalan daging, yang berlangsung selama 40 hari sejak proses pembuahan. Contoh dari evolusi ini adalah penciptaan Adam dan Hawa. Menurut pemikiran tokoh Islam tentang teori evolusi Darwin meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam waktu yang sama oleh Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup, menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Perbedaan pendapat mengenai sejarah perkembangan teori evolusi dan asal-usul perkembangan manusia akan tetap berlanjut dan terus ada serta beredar di kalangan ilmuwan, pemuka agama, dan masyarakat awam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam memahami konsep evolusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah dengan tujuan melaksanakan ibadah dan mengetahui hanya Allah yang menciptakan bumi ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuki pada sesi kritik dan saran juga penambahan materi. Kepada teman-teman yang memiliki kritik dan saran juga penambahan materi dipersilahkan. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kami membuka sesi pertama ini dengan izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok penyaji membahas mengenai perkembangan evolusi, yaitu ada evolusi masa Romawi, ada pula gagasan evolusi masa Romawi, ada 3 gagasan, yaitu evolusi masa Yunani kuno, evolusi masa pertengahan, dan juga masa Renaissance. Jadi pertanyaannya, bisakah kelompok penyaji menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara ketiga gagasan tersebut, dan kira-kira menurut kelompok penyaji dari ketiga gagasan tersebut manakah yang lebih masuk akal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dikirimkan di kolom chat. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kepada Ami Dwinanda Rudeva dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya izin bertanya, menurut kelompok penyaji, bagaimanakah perkembangan teori evolusi dapat mempengaruhi cara kita memahami keanekaragaman hayati dan proses-proses alam di sekitar kita? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin tidak ada. Kami tutup sesi pertama ini dan berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Ya, oleh Cici. Pada Cici dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ami Dwinanda Rudeva, yang mana pertanyaannya, bagaimana perkembangan teori evolusi mempengaruhi cara kita memahami keanekaragaman hayati dan proses-proses alam di sekitar kita? Perkembangan teori evolusi telah membawa dampak besar terhadap pemahaman tentang keanekaragaman hayati dan proses-proses alam di sekitar kita. Sebelum teori evolusi, banyak orang percaya bahwa keanekaragaman hayati adalah hasil dari penciptaan yang bersifat statis dan bahwa spesies yang ada saat ini telah ada sejak awal penciptaan. Namun, teori evolusi menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati sebenarnya hasil dari proses evolusi yang terus-menerus. Spesies berkembang dan berubah seiring waktu sebagai hasil dari seleksi alam dan perubahan lingkungannya. Spesies yang tidak mampu beradaptasi pun punah. Pemahaman ini telah memperluas pandangan kita tentang alam, memperjelas hubungan antara organisme dan lingkungan, serta memberikan dasar yang kuat untuk konservasi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.
Teori evolusi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses alam yang terjadi di sekitar kita, seperti proses geologi, perubahan iklim. Evolusi merupakan proses yang sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang sangat panjang, sehingga pengamatan evolusi memberi pandangan jangka panjang bagaimana proses alam bekerja. Dalam keseluruhan, perkembangan teori evolusi telah memberi kontribusi besar terhadap pemahaman manusia tentang keanekaragaman hayati dan proses-proses alam, dan akan menjadi dasar penting bagi biologi dan sains alam secara umum. Dapat kita ketahui juga contoh dari teori Lamar bahwa sesuatu yang digunakan akan berkembang, dan jika tidak digunakan akan menyusut atau hilang. Itu merupakan teori dari Lamar contohnya yang akan mempengaruhi pola pikir dan pemikiran manusia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Cici atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari jawaban Cici? Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan kepada Muna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan dari pertanyaan Ami Dwinanda Rudeva, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimanakah perkembangan teori evolusi mempengaruhi cara kita memahami keanekaragaman hayati dan proses-proses alam di sekitar kita. Perkembangan teori evolusi, khususnya teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami keanekaragaman hayati dan proses-proses alam sekitar kita. Sebelum adanya teori evolusi, banyak orang mempercayai bahwa keanekaragaman hayati dan bentuk-bentuk kehidupan yang ada di bumi diciptakan secara langsung oleh Tuhan dalam bentuk yang sudah sempurna. Namun, teori evolusi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang ada saat ini berkembang secara evolusioner dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih sederhana melalui proses seleksi alam, mutasi, dan perubahan genetik lainnya. Adapun proses-proses alam di sekitar kita dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, memahami keterkaitan semua bentuk kehidupan yang lain melalui nenek moyang bersama, dalam arti bahwa kehidupan yang ada saat ini dapat ditelusuri kembali ke bentuk-bentuk kehidupan yang lebih sederhana di masa lalu. Yang kedua yaitu ada menjelaskan perubahan dan adaptasi dalam kehidupan. Teori evolusi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk kehidupan dapat berubah dan beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui seleksi alam. Dalam arti yaitu bentuk kehidupan yang paling cocok dengan lingkungan mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara bentuk kehidupan yang kurang cocok dengan lingkungan mereka akan berkurang jumlahnya atau bahkan punah. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi pola evolusi dan spesiasi. Teori evolusi ini juga membantu kita memahami pola-pola evolusi dan spesiasi yang terjadi pada berbagai jenis kehidupan. Dalam arti bahwa evolusi terjadi dalam pola yang teratur dan terjadi di sepanjang waktu dalam sejarah kehidupan di bumi. Pola ini membantu kita memahami bagaimana bentuk-bentuk kehidupan berkembang dan bercabang. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan adanya keanekaragaman hayati. Teori ini menjelaskan bagaimana keanekaragaman hayati dapat terjadi dalam lingkungan yang sama. Evolusi memberikan kesempatan bagi bentuk kehidupan untuk berkembang dan beradaptasi dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan spesies-spesies yang berbeda. Keanekaragaman yang besar ini untuk berlangsungan kehidupan di bumi. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih atas penambahan jawaban dari Muna. Selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ami? Baik, jika tidak ada, dikembalikan lagi kepada Ami. Apakah Ami dapat menerima jawaban dari kelompok kami dan penambahan jawaban dari Muna? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan penambahan jawaban dari Muna. Jawabannya dapat saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tia yang akan dijawab oleh Ina. Pada Ina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mardian Febriska Fajra. Pertanyaannya yaitu
menjelaskan perbedaan di antara 3 gagasan, yaitu gagasan evolusi, masa kuno, evolusi masa pertengahan, Renaissance. Nah, menurut kelompok penyaji, dari ketiga gagasan tersebut, yang mana yang paling sesuai dengan dan masuk akal, dan jelaskan alasannya. Untuk pertanyaan dia, menurut kelompok kami, gagasan yang paling masuk akal yaitu gagasan Renaissance. Khususnya yaitu gagasan evolusi organik George Cuvier, yang mana menurut George Cuvier menyatakan bahwa setiap spesies tercipta secara terpisah. Ia menjelaskan bahwa anak seorang atlet tidak serta-merta memiliki otot yang kuat. Cuvier tidak membantah mengenai adanya faktor yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kenapa ini bisa lebih masuk akal? Karena ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah berlaku pada zaman sekarang. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Ina. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dia? Dipersilahkan. Mungkin tidak ada, selanjutnya dikembalikan kepada dia. Apakah dia dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kelompok penyaji sudah menjawab pertanyaan dari dia tadi. Tapi sebelumnya tadi dia pertanyaan di awal itu bertanya tentang bagaimana perbedaan dari ketiga gagasan tersebut. Tapi sepertinya tadi belum dijelaskan masing-masing perbedaan atau ciri khas dari gagasan tersebut apa. Yang telah dijawab hanya pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana pendapat kelompok penyaji dari ketiga gagasan tersebut yang paling sesuai dan paling masuk akal. Jadi mungkin apakah kelompok penyaji bisa menambahkan jawabannya lagi atau dari teman-teman bisa membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dia. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Kami akan mencoba menjawab lagi pertanyaan dari dia tadi yang akan dijawab lagi oleh Ina. Pada Ina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi perbedaan menurut kelompok kami, perbedaan dari ketiga gagasan evolusi ini, yang pertama gagasan evolusi pra-Darwin. Menurut PPT yang kami jelaskan, yaitu gagasan evolusi pra-Darwin itu sendiri yaitu kebanyakan dari ide-ide Darwin yang dicetuskan secara mandiri, di mana kenyataannya pada zaman dan sudah teramati sejak lama. Berarti teori Darwin ini tidak terjadi gitu. Jadi ciri khas dari teori Darwin ini sendiri yaitu lebih kepada ide-ide dari Darwin. Ide-ide Darwin yang tidak begitu tidak terjadi gitu pada zaman sekarang. Kemudian gagasan evolusi zaman Yunani kuno. Pada gagasan evolusi zaman Yunani kuno lebih sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Namun ada beberapa dari gagasan Yunani kuno ini yang tidak begitu masuk akal. Kemudian gagasan evolusi zaman Renaissance ini lebih masuk akal karena mengikut sertakan ilmu pengetahuan dan genetika di dalamnya. Sehingga menurut kami yang teori bisa diterima itu gagasan evolusi zaman Renaissance. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih jawaban dari Ina. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ina? Jadi dipersilakan. Jika tidak ada, kembalikan lagi kepada penanya. Apakah dia dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Terutama terima kasih kepada saudari Sri Dina Rahayu yang telah menjawab pertanyaan dari dia. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Baik, kami membuka sesi berikutnya yaitu dengan 3 pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sakila Melody Hafid dengan nomor NIM 210311036. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada suatu narasi saya pernah mendengar suku Bajo atau suku penyelam di daerah Asia Tenggara tersebut lebih memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada manusia biasanya. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk evolusi? Dapatkah? Terima kasih.
Selanjutnya teman-teman yang tidak ada, berikan kami jawaban untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom Izin menjawab moderator. Iya, kepada Cici dipersilahkan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Syakila, yaitu pertanyaannya pada salah satu narasi yang Syakila baca bahwa salah satu suku penyelam yaitu suku Bajo, pada penelitian tersebut mendapatkan suku Bajo memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada manusia pada umumnya. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai evolusi dan jelaskan penyebabnya? Nah, sebelum itu kita mengetahui bahwa pengertian evolusi adalah segala bentuk perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu diwariskan ke generasi atau turunannya, terjadi pada skala populasi. Nah, kan ada 5 syarat dalam kita sebut itu evolusi atau tidak. Yang pertama, perubahan. Dia juga melakukan perubahan. Yang kedua, terjadi secara bertahap. Yang ketiga, dalam waktu tertentu. Yang keempat, diturunkan kepada warisannya. Dan kelima, terjadi pada skala populasi. Nah, skala populasi. Pada skala populasi ini tidak termasuk dalam evolusi. Menurut kelompok kami tidak termasuk evolusi karena tidak terjadi pada skala populasi yang besar, hanya sebagai sebagian kecil kelompok saja. Nah, contoh lain dapat kita lihat yaitu menurut kami karena luasnya kapasitas paru-paru suku tersebut karena terjadinya terspesialisasi atau menyesuaikan dengan lingkungan. Dan kita tahu bahwa contoh lainnya seseorang yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah juga memiliki perbedaan, yaitu di daerah dataran tinggi atau pegunungan kadar oksigennya rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh diperlukan jumlah sel darah merah atau eritrosit yang lebih banyak daripada orang yang berada di dataran rendah. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari Syakila tersebut bukanlah sebuah evolusi, tetapi untuk melangsungkan kehidupan berikutnya sehingga ia melakukan modifikasi dari kapasitas paru-paru yang dimiliki oleh kelompok suku Bajo tersebut. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Cici. Selanjutnya saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syakila tadi, yaitu orang-orang suku Bajo yang dikenal sebagai penyelam ulung ini memiliki gen-gen yang telah bermutasi secara unik sehingga mampu berlama-lama di bawah air. Suku yang dikenal menetap di pesisir pantai mulai dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur ini diketahui bisa menyelam selama 5 menit bahkan di bawah air tanpa menggunakan alat bantu. Mereka juga bisa menyelam hingga kedalaman 70 meter. Nah, sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Cell baru-baru ini mengonfirmasi dugaan tersebut. Riset yang digelar oleh Melissa Ilardo dari University of Copenhagen, Denmark, dan Rasmus Nielsen dari University of California, Amerika Serikat ini menemukan bahwa beberapa organ tubuh orang Bajo telah berevolusi dan gen-gen mereka bermutasi agar bisa beradaptasi di lingkungan mereka. Sebelumnya telah diketahui bahwa jika seseorang merendam wajahnya di air dingin dan harus menahan nafas, maka tubuh akan terpicu untuk mengaktifkan apa yang disebut sebagai diving response. Ketika diving response aktif, maka kecepatan detak jantung akan menurun untuk menjaga jumlah oksigen dalam tubuh. Darah akan diarahkan ke organ-organ yang paling membutuhkan oksigen seperti otak, jantung, serta paru-paru, kemudian limfa, organ yang berfungsi sebagai tempat cadangan sel darah merah yang mengandung oksigen akan berkontraksi untuk menambah jumlah oksigen dalam aliran darah. Nah, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa limfa orang-orang dari suku Bajo ini 50% lebih besar dari limfa orang-orang Saluan. Hanya itu, DNA mereka juga spesial karena beberapa gen orang Bajo juga telah bermutasi sedemikian rupa untuk mendukung tubuh ketika berada di bawah air. Salah satu gen yang telah bermutasi adalah yang diketahui berperan penting dalam mengendalikan aliran darah. Gen tersebut bermutasi sehingga aliran darah pada tubuh suku
orang-orang suku Bajo akan lebih banyak dialirkan ke organ-organ yang paling membutuhkan. Nah, mutasi juga terjadi pada gen yang bertanggung jawab untuk memproduksi carbonic anhydrase, sebuah enzim yang bisa memperlambat pembentukan karbon dioksida di dalam darah. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Syakila? Dipersilahkan. Jika tidak ada, dikembalikan lagi kepada penanya. Apakah Syakila dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Syakila. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Mungkin tidak ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan dari Syakila tadi, maka berakhirlah presentasi kelompok kami pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya selaku moderator, selanjutnya akan saya tutup. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.